Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Sabtu 9 Januari 2020. Bacaan Injil yang kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang sosok yang sangat rendah hati, yaitu Yohanes Pembaptis. Ketika murid Yohanes Pembaptis menanyakan kepada Yohanes Pembaptis, setelah mereka mendengar bahwa Yesus dan murid-muridnya juga membaptis banyak orang, jawaban yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada muridnya sungguh menunjukkan kerendahan hatinya. Dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yohanes menyadari bahwa dia bukanlah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, Mesias yang diurapi oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari segala bentuk perbudakan, secara khusus atas segala dosa dan kesalahan umat manusia. Sang Mesias adalah Yesus, dan Yohanes Pembaptis adalah yang diutus untuk mendahulunya. Yohanes Pembaptis menggambarkan bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki yang datang untuk meminang mempelai perempuan, yaitu bangsa Israel, seluruh umat manusia, kita semua. Sedangkan Yohanes Pembaptis adalah sahabat dari mempelai laki-laki yang berdiri di dekat Yesus, yang mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Sehingga sebagai seorang sahabat dari mempelai laki-laki, ia bersuka cita karena sang mempelai laki-laki itu berhasil mendapatkan sang mempelai perempuan.
Sehingga ia mengatakan, itulah sukacitaku. Sekarang sukacita itu menjadi penuh. Sukacita melihat Yesus lebih dimuliakan, melihat Yesus lebih dipuji, melihat Yesus lebih diagung-agungkan, melihat Yesus banyak didatangi oleh banyak orang, agar banyak orang mengalami keselamatan yang berasal daripadanya. Itulah sukacita dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita teladan kerendahan hati dengan mengatakan, Yesus harus makin besar, tetapi aku, dirinya sendiri, harus makin kecil. Semoga semangat itu menggerakkan kita sebagai para pengikut Yesus, sebagaimana yang diteladankan oleh Yohanes Pembaptis pada hari ini kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi sukacita kita? Semoga sukacita itu adalah sukacita karena kita melalui hidup kita, melalui doa-doa kita, melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari dan setiap hari Minggu, sungguh dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan diri kita yang dimuliakan, yang dihormati, yang dianggap baik oleh orang-orang lain. Semoga apa yang kita lakukan semakin menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka pun juga harus sama seperti kita, memuji dan memuliakan Allah, mewujudkan suatu sukacita yang paling besar, yaitu Yesus harus makin besar, kita harus makin kecil. Rahmat Tuhan membantu kita.